Hai guys, welcome back to my YouTube channel Kurnia Ananta, dan thank you buat temen-temen yang udah mau mampir dan main lagi ke YouTube channel aku. Yes, ini video kedua aku, dan di video ini aku akan menceritakan perjalanan aku sebelum akhirnya aku lolos di PTN tempat aku kuliah sekarang, yaitu di Universitas Airlangga. Karena perjalanannya cukup panjang dan aku ikut beberapa seleksi sebelum akhirnya aku lolos dan jadi maba. Semoga video ini bisa menemani gabut kalian, dan mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi mau masuk PTN atau pejuang PTN, ya semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu atau pembelajaran. But anyway, jangan lupa buat subscribe my YouTube channel. Please support me biar YouTube channel aku semakin berkembang, dan pastinya biar kalian juga nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Oke guys, jadi sebenarnya aku agak bingung aku harus mulai dari mana. Tapi mungkin sekedar informasi aja, aku kan mabanya di tahun 2020 ya. Nah sebenarnya aku lulus SMA-nya itu di tahun 2019. Jadi aku sempat gap year 1 tahun. Dan aku itu ikut SBM di tahun 2019. Itu nggak lolos dan di 2020. Nah ini surprise nanti apakah aku lolos atau enggak gitu ya. Jadi langsung aku mulai aja dari awal banget, cerita mungkin dari kelas 12 ya, waktu SMA sebelum aku akhirnya ikut SBM buat pertama kalinya. Jadi di kelas 12 itu aku ngeliat temen-temen aku kayak mulai ambis-ambis gitu ya secara pelajaran, dan mereka itu kayak menghabiskan waktunya di bimbel itu mungkin setiap hari, kayak di les-lesan gitu ya. Jadi mungkin memang untuk persiapan SBM PTN ke masing-masing PTN yang mereka bakal tuju gitu ya. Cuman karena aku nggak ikut bimbel, jadi ya udah gitu kan, kayak gabut gitu guys. Terus waktu itu aku juga nggak ngerti kenapa ya, aku tuh kayak ngerasa kurang banget informasi terkait dunia perkuliahan, dunia PTN itu. Jadi kayak nggak tahu apa-apa gitu. Nah yang aku tahu waktu itu cuman ada SNM, SBM, Mandiri, dan ya kayak jalur-jalur yang buat masuk ke PTN. Dan itu pun aku tahu juga dari teman-teman kakak kelas yang biasanya kan ada tuh yang main gitu kan, sosialisasi gitu kan, terus kayak sharing-sharing gitu. Jadi taunya dari situ. Cuman aku nggak tahu nih ada yang namanya keketatan, daya tampung, terus kayak prodi-prodi yang diminati. Nah itu aku nggak tahu sama sekali, dan itu emang bener-bener tricky banget gitu. Jadi aku bisa bilang bahwa masuk kuliah itu nggak segampang kita masuk SMP atau SMA pakai sistem PPDB gitu ya. Aku mikirnya awalnya juga gitu, kayak gampang lah, udah sama aja gitu. Tapi ternyata beda banget. Jadi, berdasarkan pengalaman aku ini, masuk di PTN tuh kayak tricky gitu. Kalau di PPDB kita kan bisa cek nih kita daftar di mana, terus nilai kita tuh kayak masih aman nggak ya gitu. Kita ada di urutan berapa gitu kan. Kita tahu nih saingannya siapa dan skornya berapa gitu. Nah kalau di masuk PTN itu kita nggak tahu sama sekali gitu loh. Jadi kita hanya bisa mengira-ngira nih skor kita itu kayak aman di jurusan yang mana, kampus yang mana gitu. Mungkin buat temen-temen yang kelas di bimbel-bimbel gitu ya, ada pengarahan atau ada informasi gitu ya terkait kayak oh skor segini tuh kayak bisanya ke jurusan ini aman gitu ya. Tapi karena aku nggak tahu, jadi ya nggak tahu gitu. Jadi skor itu didapetin ketika kita selesai UTBK, jadi kayak nilainya gitu loh guys. Dan UTBK itu kayak ada beberapa subbab gitu, jadi kayak emang banyak banget, dan itu soalnya kayak lumayan susah, nggak lumayan sih, kayak emang susah banget gitu. Oke aku lanjut, karena mungkin aku nganggapnya masuk ke PTN itu kayak sama aja kan kayak masuk SMP atau SMA, jadi tinggal ngelihat kampusnya, oh aku pengen masuk sekolah ini nih gitu. Jadi waktu itu aku ya ngasal aja, maksudnya nggak ngasal aja, cuman kayak ya udah daftar seberani dan sepede itu guys gitu. Jadi di SBM tahun 2019 aku kan dari IPA ya, jadi aku ambil rumpun saintek. Waktu itu aku daftar di pilihan pertama, aku ambil prodi itu statistika Universitas Airlangga, dan di pilihan kedua aku ambil pendidikan mat itu di UNESA. Oke, dan aku akhirnya tahu bahwa dua prodi yang aku pilih tadi itu kayak prodi yang diminati guys. Dimana prodi yang diminati itu pasti keketatannya itu kayak tinggi banget gitu.
dan ya orang-orang yang dengan skor yang tertinggi ya yang mereka yang bakal masuk di situ gitu. Jadi kursinya dikit terus peminatnya banyak ya, dan itu semua itu kayak bisa dicek berdasarkan pendaftar di tahun sebelumnya gitu. Jadi di SBM 2019 akhirnya aku nggak lolos nih gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya waktu itu aku literally biasa aja gitu. Cuman ngelihat teman-teman aku pada lolos gitu, penasaran kan akhirnya kok bisa nggak lolos gitu kan. Jadi aku coba di ujian mandiri. Waktu itu aku ikut ujian mandiri di UPN Jatim gitu. Jadi itu guys, pengalaman SBM aku di 2019 dipenuhi dengan ketidaktahuan dan sepede itu. Oke guys, aku lanjutin di ujian mandiri UPN Jatim waktu itu. Dan mungkin ini juga atas saran dari teman-teman aku juga. Katanya kalau misalnya kamu kan kemarin udah coba di Saintek, gimana kalau coba di Sosum kali aja lolos gitu. Jadi ya waktu itu aku juga akhirnya oke deh aku coba di Sosum, meskipun waktu itu aku juga agak nggak paham dengan apa itu geografi, ekonomi, dan lain-lain gitu. Karena di SMA kan juga lintas minatnya cuma satu, yaitu sosiologi, jadi cuma itu kayaknya yang aku bisa kerjain gitu ya. Jadi waktu itu karena persiapan yang minim dan mepet juga, akhirnya aku ikut tes lagi di UPN Jatim. Kan mandiri kan harus tes lagi ya, jadi waktu aku ikut tesnya di UPN. Terus juga emang kesusahannya di bagian itu, jadi di bagian mata pelajaran yang geografi terus ekonomi gitu. Dan waktu buka pengumumannya alhamdulillah tuh aku lolos gitu. Jadi waktu itu aku daftar di pilihan pertama, aku ambil administrasi bisnis, dimana aku nggak ngerti itu kayak jurusannya tuh nanti ngapain aja dan pelajarannya apa aja gitu loh. Jadi ya udahlah gitu ya, kayak menarik aja buat aku secara nama prodinya gitu ya. Terus di pilihan kedua aku ambil akuntansi ya, itu yang biasa udah familiar lah dengan akuntansi yang kayak ngitung-ngitung berhubungan sama keuangan lah ya, nanti kerjanya juga bisa di bank atau di keuangan gitu. Jadi ya aku ambil itu dan aku lolos di pilihan pertama, yaitu di administrasi bisnis. Dan ya seneng lah, namanya juga lolos kan ya. Dan akhirnya waktu itu aku ngelihat untuk regulasinya seperti apa ketika registrasi atau daftar ulang ya. Dan ya akhirnya aku juga sempat mikir juga waktu itu sekitar 1 atau 2 hari gitu, gimana ya, apakah akan aku lanjutin atau enggak gitu, karena ada beberapa persyaratan dan mungkin kayak pertimbangan jangka panjang gitu ketika aku masuk di sana nanti. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan buat aku gitu. Jadi waktu itu dengan pertimbangan yang buat aku cukup matang, akhirnya aku nggak jadi ambil guys. Dan aku relakan lah itu kelolosan aku ya. Mungkin buat temen-temen atau mungkin buat keluarga aku sendiri juga kayak ngapain kok nggak diambil gitu kan, banyak kontra gitu kan. Buat aku kayak ya udah gitu, karena nggak ada yang tahu juga gitu, karena aku juga nggak ceritakan. Jadi ya udah gitu, kayak nggak aku ambil gitu. Dan mungkin alasan itu juga nggak bisa aku ungkapin di sini gitu. Dan mungkin alasan itu untuk jangka panjang ke depan aja gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja dulu setahun sebelum akhirnya aku ikut SBM di tahun 2020. Jadi seperti itu guys, buat di tahun 2019 aku ikut SBM, terus aku ikut juga ujian mandiri. Di SBM aku gagal karena emang banyak hal yang belum aku tahu, dan emang skor aku juga ya bisa dibilang nggak rendah-rendah banget, cuman juga nggak tinggi gitu. Jadi ya itu karena banyak nggak tahu, jadi ya akhirnya nggak lolos. Terus di ujian mandiri aku lolos, cuman karena ada beberapa pertimbangan untuk jangka panjang kehidupan aku nanti, jadi ya aku nggak ambil gitu. Aku nunggu SBM di tahun selanjutnya gitu. Jadi mungkin sekian aja buat video kali ini. Ini masih part 1, mungkin aku akan lanjut di part 2 buat tahun 2020 dan mungkin sampai aku nanti lolos. Jadi thank you buat temen-temen yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like kalau kalian suka video aku, dan jangan lupa juga buat subscribe. Please support me guys, biar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan see you next vlog guys, bye bye.